Kemarin sampai 34 ya, sekarang 35, 36. Tapi kita ulang 34-nya ya, nanti penjelasannya ya. Kita ulang, kemarin baru sepintas. Kita baca dari 34 sampai 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah rahimakumullah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, kita akan lanjutkan kajian terjemah ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah kita akan murojaah kembali ayat 34-nya. Kemarin sudah, namun sepintas, dan dilanjutkan dengan 35, 36 ya. Kita awal dengan baca Al-Fatihah bersama dan kita lanjutkan dengan baca 3 ayat ya. Untuk berkahnya taklim ini kita baca Fatihatul Kitab ya. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan, kita panjatkan dalam doa-doa, Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir lantaran ada uzur syar'inya, semoga Allah terima ya, yang sakit diberi kesembuhan, yang sempit diberi kelapangan. Juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, para muwakif yang mewakafkan masjid ini, tempat ini, yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terindah, yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana
wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, shadaqallahul azim. Baik para jamaah rahimakumullah, kita langsung ke terjemahan ya. Bagi yang masih perlu pendalaman materi tajwidnya silakan ditanyakan ya, kalau ada yang perlu ditanyakan sambil kita menerjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang 34 mengulang ya Pak. Ar-rijal, apa ar-rijal? Kaum laki-laki. Rijal pasti laki-laki. Bahkan rijal bisa diartikan jagoan ya, ar-rijal. Tapi di sini adalah kaum laki-laki ya, maksudnya para suami ya. Itu qawwamuna ya, mereka qawamun, tegak berdiri ya, maksudnya menjadi pemimpin. Kaum laki-laki itu menjadi pemimpin alan nisa, atas wanita. Nisa suka diartikan wanita dewasa ya, walaupun juga nggak harus seperti itu, semua wanita. Bima faddalallahu, disebabkan apa yang telah Allah lebihkan ba'dahum, sebagian mereka ya, para suami ya, laki-laki, ala ba'din, atas sebagian para istri. Jadi suami itu ada kelebihan yang melampaui istri, ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri, termasuk kekuatan ya, kekuatan fisik ya, fisik. Wa bima, dan disebabkan apa yang anfaku, mereka para suami itu memberikan nafkah. Jadi ngasih uang belanja, nafkah itu memang kewajiban suami ya, kewajiban suami. Jadi keadaan istri dan anak-anak kalau sampai nggak keurus, sampai nggak makan ya, itu yang bertanggung jawab suami ya. Kalau bilang dosa ya dosa suami ya. Misalnya dosa itu kenapa? Karena suaminya malas kerja, bukan karena nggak mampu ya Pak. Beda kalau nggak mampu kan, udah kerja tapi tetap masih nggak cukup, nah, itu namanya nggak mampu. Itu nggak dosa. Dosa itu kalau Pak malas kerja atau punya tapi nggak dikasihin ke istrinya. Nah, iya ya kan, punya tapi istri nggak dikasihin ya. Pelit, nah itu. Maka ini nggak boleh kita suami itu pelit sama istri, sama nggak boleh. Makanya ketika ada seorang wanita janda datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya akan dilamar oleh 2 orang, si Anu dan si Anu. Nabi tahu si Anu, si Fulan, dia orangnya gegem, gitu kan. Kalau si Fulannya lagi, satu lagi, dia kemana-mana bawa tongkat. Jadi Nabi gibah di situ, gibah terhadap keburukan 2 orang itu. Nah, gibah di depan perempuan ini yang dilamar. Ya, nah, Nabi maksudnya gibah supaya apa? Supaya si ibu tadi nggak memilih di antara 2 orang tadi. Kenapa Pak? Yang pertama gegem, pelit, ya kan? Nah, kalau pelit ngapain, ya kan? Malah jadi apa tadi Pak? Ya jadi ngerepotin malah, ya kan? Jadi kalau pelit, ya maka kita jangan jadi suami atau laki-laki yang pelit. Nah, biasanya Pak, yang laki-laki punya istri 1, 2, 3, 4 biasanya tuh nggak pelit. Oh iya, iya. Kalau yang pelit nggak bakal bisa punya istri 2, 3. Kenapa perempuan mau? Karena tahu si suaminya itu, calon suaminya apa? Nggak pelit ya. Udah dia benghar, tahu benghar nggak? Benghar, kaya, ya. Terus apa namanya? Dermawan, ya. Peduli, nah itu. Tapi kalau pelit mah masih nggak mau. Karena Nabi tadi juga sampai ya tadi gibah yang boleh seperti itu. Jadi supaya orang lain tidak mendapatkan dampak buruk-buruknya. Nah, termasuk tadi calon yang kedua tadi kemana-mana bawa
tongkat. Berarti apa, Pak? Kasar, ringan tangan, gampang mukul. Oh iya, galak. Nah, galak. Ya main plak, main tabok ya. Nah iya, bukan minta, bukan. Tongkat itu maksudnya mukul. Itu. Kasar ya, gampang marah, gampang mukul. Ya, Nabi menggunakan istilah itu. Jadi bima angfaku. Jadi tadi ukurannya, tapi memang dia mampu ya, dan dia benar-benar peduli, dia bertanggung jawab. Nah, bukan mampu tapi tidak memberikan atau malas. Nah, ini lain ceritanya ya. Jadi kenapa tadi ya? Ini alasan kedua. Laki-laki jadi pemimpin atau suami jadi pemimpin buat apa? Istri, karena pertama laki-laki ada keutamaan ya, masalah fisik, kekuatan ya. Kemudian yang kedua dari segi apa? Nafkah ya, nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan para suami itulah yang memberi nafkah terhadap istrinya ya, nafkah dari harta mereka. Kemudian fasolihat, maka istri yang solih ya, istri yang solihah ya, istri yang solih itu ada cirinya. Pertama, qanitatun, berarti orangnya apa? Tunduk, patuh, taat ya. Tunduk, patuh, taat pada Allah, pada Rasul, juga termasuk pada pada suami ya, pada suami. Kemarin sudah saya bacakan hadisnya kan, Pak? Apa kemarin? Adunya mata, akhirul mata, alamaratu solihah. Tasaruka idza nazarta, tutiuka idza amarta ya. Jadi ada 3 cirinya ya. Dunia itu indah, menarik ya, dan seindah-indah keindahan dunia itu yang paling indah adalah istri yang solihah. Cirinya apa? 1, tasaruka idza nazarta, dia menyenangkan kamu suami kalau kamu memandang. Istri kita itu kalau solihah apa cirinya? Selalu tampil cantik depan kita, dandan buat kita, apapun ya kan, yang kaitan dengan keindahan, mau bajunya, mau apanya pun, memang untuk apa? Suami. Jadi ketika dandan cantik itu bukan benar-benar bukan untuk kondangan, bukan untuk arisan atau ke mall. Kalau dandan cantik untuk kondangan, untuk ke mall, untuk ke arisan, berarti bukan buat suami itu, Pak. Yang menikmati cantiknya siapa? Hah? Ya orang lain kan? Loh ya orang lain. Berarti nggak bener. Ya, harus untuk suami. Harus untuk suami. Itu. Kenapa? Oh, buat TikTokan lah, apalagi buat TikTokan kan? Nah, itu. Buat TikTokan itu. Nah ya, keluar rumah cantik, harum begitu, di samping suami, pas suaminya di rumah boro-boro. Nah misalnya, kalau istri bapak-bapak sih enggak ya Pak? Insya Allah. Beda. Ya ngomong Bu, mestinya kalau bapak di rumah, ibu dandan cantik gitu. Oh iya. Bahkan kalau bapak di rumah, bapak boleh mesen apa serela bapak. Di rumah nggak jadi masalah. Bahkan mungkin istilahnya nggak pakai baju, cantiknya nggak jadi masalah kan Pak? Ya buat suaminya di rumah, ya kan? Bagaimana coba? Di rumah kan? Kan di rumah kan? Di dalam rumah, ya dalam rumah. Lah iya. Lambok ya Bu, kalau mau dandan cantik pas bapak di rumah gitu. Oh iya kan, bener kan? Pas bapak ada di rumah gitu. Sehingga cerita siapa? Istrinya Ummu Sulaim ya, istrinya Abu Thalha, sampai suami pulang dari kerja capek, yang tadi nggak ada minat, begitu istri dandan cantik langsung ada minat untuk hubungan badan. Ya, karena emang disambut dengan senyum. Kalaupun nyium pun baunya wangi, ya lo iya kan? Ini kalau baunya lap dapur gimana Pak? Rasa capek hilang. Iya. Nah iya, Pak RW di kantor sana sekretarisnya cantik, wangi, sekretarisnya perempuan maksudnya. Begitu pulang, istrinya bau balsem gimana coba?
Oh iya kan? Di kantor seruangan misalnya kan sekretarisnya perempuan. Cantik, baunya wangi. Begitu pulang bau lap dapur ya. Balik lagi. Nah, tuti uka ida amarta. Yang kedua taati kamu. Nah, taat tadi. Di sini kan tadi qanitat, taat ya. Jadi selain taat pada Allah, Rasul mutlak juga taat pada suami. Gambaran taatnya sampai Nabi mengatakan seandainya seorang perempuan, manusia itu boleh sujud sama manusia, maka akan saya suruh istri sujud ke suami. Urusan ranjang itu benar-benar luar biasa. Di kendaraan pun kata Nabi, kalau suami minta dia harus dilayani. Di dapur pun lagi masak, dilayani. Itu suami menyebut dapur Nabi, at-tanur. Oh iya. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya suka ada ya istri menyalahkan suaminya larak-lirik sana kemari, mungkin salah satu faktornya adalah karena tidak indah di rumahnya gitu ya kan. Oh iya kan. Ya. Kenapa jajan di luar? Mungkin naudzubillah min dzalik ya, kenapa jajan di luar? Mungkin memang di rumah masakannya tidak enak kira-kira gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah ya kan. Jadi kalau di rumah itu enak ya tidak akan tadi ya lerak diri ke sana atau jajan di luar. Nah, taat tadi ya qanitat. Nah, yang ketiga kata Nabi juga sama dengan Quran tadi. Hafidzatul ghaibi. Ya. Menjaga diri, kehormatan diri ya ketika suaminya gaib, suami enggak ada di rumah. Termasuk kalau di hadis Nabi tadi termasuk menjaga harta. Jadi jaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Itu. Menjaga diri itu termasuk tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya. Walaupun kita tahu itu orang nggak bakal ngapa-ngapain misalnya, tapi tetap tidak boleh. Gitu ya. Ini termasuk menjaga kehormatan diri, menjaga harta suami, ya, lil ghaibi ketika suami gaib nggak ada di rumah. Bima hafizallah, disebabkan Allah telah menjaga perempuan itu ya, kehormatan dirinya, martabatnya dengan seperti itu. Itu. Nah, masalahnya hari ini Pak, nggak memasukkan orang ke dalam rumah, tapi masuknya lewat jalur nah, itu. Ini masalah emang jalur medsos ya. Itu jalur medsos. Mungkin lebih parah lagi itu ya kan. Nah, tapi tadi makanya bentengnya di sini adalah akidah. Jadi kalau akidah yang kuat Pak, itu insya Allah ya akan terjaga tadi kehormatan dirinya, ya. Tapi kalau benteng nggak kuat Pak, akidah maksudnya, walaupun dibentengin rumah yang temboknya tinggi, pagar dindingnya, gerbangnya juga tinggi, bisa dilompati, bahkan bisa dijebol. Jadi kalau benteng akidah yang kuat, artinya benteng-benteng fisik itu bisa nggak jadi masalah, bisa dilompati, betul, bisa dijebol. Nah, tadi benteng akidah berarti memang tanggung jawab kita sebagai suami untuk mendidik supaya istri kita menjadi istri yang solihah, Pak. Tanggung jawab suami untuk mendidik supaya istri kita menjadi istri yang solihah itu. Jadi jangan cuma kita menuntut jadi istri yang soleh tanpa upaya kita. Nah, bagaimana caranya? Kan itu wanti-wanti Allah kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga termasuk istri dari api neraka. Jadi kalau kita ngaji taklim kayak gini, istri kita juga harus ngaji juga. Kita arahkan ke tempat-tempat yang subur akan ilmu-ilmu Allah supaya imannya bertambah. Iman yang berkurang bertambah, yang menipis menjadi tebal. Nah, itu dengan kita arahkan. Itu ayat tadi kan Pak, Tahrim ya. Ku 56 ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi nggak cukup kita doang yang ngaji. Nggak cukup kita doa yang mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi istri juga harus diarahkan tadi. Kan kita kan ro'in kata Nabi kan, penggembala. Ya kita arahkan tempat yang subur rumput hijau, akan akidah tadi maksudnya. Jadi kewajiban kita. Nah, walati takhafuna nusuzahunna. Nah, dan untuk perempuan-perempuan, istri-istri maksudnya Pak, yang kalian khawatirkan nuzuznya, apa kemarin nuzuz Pak? Membangkang, menyeleweng ya. Membangkang itu berarti nggak taat. Indikasinya termasuk Pak, keluar dari rumah tanpa izin.
ya, keluar dari rumah tanpa izin, dalam artian dia marah sama kita misalnya ya. Purik, kata orang Jawa, purik, tahu purik ya Pak? Purik itu dia pulang ke rumah orang tuanya ya tanpa izin kita, karena ngambek gitu misalnya. Apalagi sampai lebih jauh dari itu tadi, menggunakan harta suami tanpa izin, atau apalagi mulai selingkuh, apalagi nusus namanya itu Pak, nusus itu. Nah, walaupun mungkin selingkuh dalam artian belum sampai hubungan zina ya Pak, tapi mulai tadi lewat medsos tadi ya Pak ya, ngobrol, chattingan, dari chattingan pakai WA, lama-lama video call, ya kan? Lo termasuk kalau itu Pak. Sekarang kan Masya Allah tuh, gara-gara apa istilahnya, gara-gara ini Pak yang saya bilang Pak, setan gepeng ini, ini setan gepeng ini. Dijajahnya melalui HP. Ini bisa. Nah ini ya, termasuk nuzus ya kalau sampai sejauh itu tadi ya. Apalagi nanti sudah lebih dari itu, dari mulai handphone tadi, chattingan, video call, sampai akhirnya ada lewat acara-acara tertentu seperti reunian dan sebagainya gitu ya. Nah, reunian itu sering terjadi itu Pak, gara-gara reunian itu. Mau reunian dari SMP, dan saya udah beberapa kali nemuin gitu ya, yang mereka cerita sama saya, maksudnya cerita untuk konsultasi gitu ya, gitu. Dan benar-benar jadi cerai beneran, berantakan, dan mereka nikah dengan ya istilah sekarang apa? CLBK. Cinta lama bersemi kembali, cinta SMP, cinta SMU gitu ya. Nah, itu terjadi. Nah, kalau udah ke nususnya ya faizuhunna, kita nggak boleh kayak tadi. Gambarannya kayak laki-laki yang gampang yang kemana-mana bawa tongkat, main pukul, main gampar, nggak boleh, main tempeleng, jangan. Ingat Pak, itu anak mertua. Kita ketemu sudah gede, mereka nyerahkan pada kita dengan atas nama Allah, ya Pak. Kita tinggal ngelonin doang, ya. Nah, kita harus nasihati dengan bijak, dengan baik, nasihati. Kalau kita langsung, ya kita nasihati. Dinasihati berkali-kali, kemudian nggak ada perubahan, baru wahjuruhunna fil madhaji, pisahkan dari ranjang, berarti belum keluar rumah, nggak boleh diusir, nggak boleh dimarah-marahin juga, pisah ranjang aja, bukan dimarah-marahin. Ya, pisah ranjang itu maksudnya semacam edukasi, mendidik supaya ada efek jerah. Ya masih serumah, berarti Pak masalah ini jangan sampai kedengeran ke tetangga. Kan fil madhaji berarti kan di tempat tidur kan Pak, masih serumah kan, jadi kita nggak boleh cerita-cerita ke orang, nggak boleh. Istri yang nggak boleh cerita ke orang lain, suami nggak boleh cerita, jadi harus diredam, masih intern dalam rumah tangga. Kalau bisa anak pun jangan tahu, kalau bisa, gitu ya. Jadi kalau anak jangan tahu berarti nggak terjadi apa Pak? Brang-breng-brong, nggak ada piring pecah, nggak ada gelas pecah Pak, nggak ada. Nggak ada kan? Kalau ada piring pecah, gelas pecah ya berarti anak pada tahu, masih serumah. Jadi kita nggak boleh cerita sana kemari, ya kita redam. Ini bagian pada masalah, takut-takut ini jangan-jangan ini juga aib ya kan? Kalau aib kan nggak boleh sampai kedengeran sama orang lain kan, seperti itu. Nah, ternyata pisah ranjang dengan jangka waktu yang sudah kita prediksi sekian lama, ternyata nggak ada perubahan, baru wadribuhunna, pukul mereka. Pukul juga edukasi, bukan pukul yang menyakiti dalam arti sampai menciderai, tidak. Jadi pukul di sini berarti dapat pahala, karena ini perintah Allah Pak, dapat pahala. Ya kan? Mukulnya berarti bukan mungkin emosi tapi tidak emosional. Loh ya, kalau ya kan Pak? Ya ada kesan marah ya, tapi bukan marah-marah. Beda kan Pak? Ya pokoknya kita marah namanya mukul, tapi bukan marah-marah. Emosi itu bukan emosional. Terukur. Di mana mukulnya? Di kaki, di bokong, ya, di punggung nggak boleh, di muka, di kepala, haram itu. Dosa itu mah. Jadi mukulnya tadi pahala, karena perintah kan Pak? Nah itu perintah. Nah seperti itu. Jadi sampai sejauh itu, ya sedetail ini ya Allah memberikan aturan. Nah, nanti sampai ayat berikutnya harus jelas, harus tuntasnya ya. Tapi waktunya udah mau habis ya. Jangan dulu. Nah, fa'in ata'nakum, maka jika
atonakum, dia sudah tobat, Pak, udah tobat, minta maaf, terindikasi dia mentaati kamu. Sebenarnya sih nggak harus minta maaf, kitanya sebagai suami memaafkan, gitu ya Pak. Nggak harus nungguin dia minta maaf, kita memaafin saja. Karena iya, ya memang harus sabar, itu kan bagian tanggung jawab kita kan, itu tanggung jawab kita. Tadi ku anfusakum tadi kan, walikum nar, berarti kita memang harus sabar, harus sabar. Ini memang indikasinya adalah yang salah pihak istri ya, pihak istri. Karena usus tadi, berarti suami yang taat, suami yang sabar. Itu. Jadi kalau sudah mentaati kamu, ya walaupun dia nggak minta maaf, kita maafin. Nggak nunggu minta maaf, sulit juga kan kadang-kadang kan. Nah, kita, loh ya kan Pak, kita maafin. Nah, fala tabaghu alaihina sabila, jangan kamu cari-cari jalan untuk apa Pak? Biar dia salah lagi atau kita salah-salahin terus, diungkit-ungkit lah lagi masalah yang sudah nggak perlu, nggak boleh. Ini ayat ya Pak, nggak boleh. Kalau dulu udah kita bahas di Al-Baqarah, dulu kita sudah cari apa? Kebaikannya sebaik-baik, sebanyak-banyaknya. Keburukannya udah pendem, timbun, udah jangan diungkit lagi seperti itu. Jadi jangan cari kesalahannya, diungkit lagi. Ya, kalau itu nanti berang-berang lagi, anget lagi, bukan cuma anget, panas lagi, ya, panas lagi. Ini. Jadi fala tabaghu alaihinna. Jadi ternyata memang dan ujian semacam ini ternyata Pak, ya bukan kita, para nabi, bahkan ya Nabi Nuh, Nabi Lut kan Pak, lebih dari itu kan, nah, seperti itu. Jadi ada. Nah, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini ayat yang ke-35. Nah, kalau tadi memang benar-benar dia mentaati kamu, ya ini jalan keluarannya. Kita jangan cari-cari masalah, ungkit-ungkit. Nah, wa in khiftum, dan jika kalian khawatir syiqaqa bainihima, terjadi apa namanya? Syiqaq itu pecah. Yang dimaksud di sini apa? Ya pertengkaran ya di antara keduanya terjadi perselisihan, berarti sudah terjadi konflik rumah tangga yang udah syiqaq ya, pecah tadi. Fab'asu hakaman, maka utuslah seorang hakim min ahlihi. Hakim itu maksudnya juru damai, bukan hakim yang dimaksud adalah harus hakim yang punya gelar hakim, bukan ya. Juru damai min ahlihi, dari ahlihi pakai hi. Ini maksudnya adalah laki-laki. Wahakaman, dan seorang hakim juga min ahliha, dari perempuan. Ha itu berarti perempuan. Jadi ada juru damai dari kedua belah pihak. Jadi kalau kita dengan cara sendiri tadi Pak, sebagai suami sudah deadlock mah istilah di sono tuh Pak RW tuh di majelis apa MPR DPR ya, deadlock. Ini mah ketinggian, istilahnya ketinggian deadlock mah ya. Ketinggian, nggak apa-apa. Belajar deadlock. Artinya jalan buntu ya, nggak ada jalan keluar, buntu ya, maka nggak boleh mentok di situ. Kita nggak boleh buntu. Karena kita orang beriman, pasti ada jalan keluar. Yang penting kita masih tetap ya beriman pada Allah. Kata Allah gimana Pak? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Apabila kamu bertakwa, maka Allah akan ngasih jalan keluar. Itu surah At-Talaq Pak, At-Talaq. Itu berkaitan dengan masalah suami istri itu, ayat itu. Ayat 2, ayat 3. 2 dan 3 itu. Jadi itu takwa itu artinya berang-berang enggak jadi masalah, tapi kita tetap punya takwa. Pasti ada yaj'al lahu makhraja. Jadi bukan berarti orang yang berang-berang itu berarti bukan bertakwa. Takwa, masalah dalam rumah tangga mah biasa. Ya kan? Pak, baru nikah. Kalau baru nikah masih iya baru nikah mah. Wah ya. Oh, Masya Allah nggak ada jeleknya Pak. Istilahnya Pak, nggak ada kelihatan kedengaran jeleknya. Dengar kentutnya nggak pernah denger tuh Pak. Oh iya, baru nikah. Malu kedengeran. Mungkin dia keluar dulu kemana gitu ya. Tapi kalau sudah lama kan biasa kan Pak. Ya. Berat aja kan. Namanya orang baru nikah kan. Itu nggak perlu nikah tuh seperti itu. Jadi masalah itu biasa itu ya, wa may yattaqilla yaj'al lahu itu sudah berkaitan dengan masalah talak dan cerai kan, itu cerai dan rujuk kan, nah seperti itu. Nah pasti ada jalan keluar ya, pasti. Nah jadi utus seorang hakim juru damai dari pihak laki-laki, kemudian juga juru damai dari pihak perempuan masing-masing ya.
siapa yang kita anggap, entah itu ustadznya masing-masing, ya kan, seperti itu, atau keluarganya, atau mungkin kakeknya, ya kan, harus ada. Jadi nggak ada istilah deadlock, nggak ada. Ya, jadi harus ada juru damai. Itu. Ini solusinya. Jadi nggak boleh diantepin sampai lama, ya, nanti yang akan jadi korban siapa, Pak? Anak-anak, ya kan, anak-anak. Bukan cuma anak-anak juga, masalah pekerjaan, ya kan, juga bisa terbengkelai dan lain sebagainya gara-gara urusan ini kan. Jadi harus selesai itu. Dan pasti ada jalan keluar. Yang penting punya takwa. Nah, in yurida, jika keduanya juru damai tadi menginginkan islaha, apa islah? Perdamaian, perbaikan, islah itu perbaikan, ya, perbaikan, ya, untuk menyatukan, yuwafiqilan, saya Allah ngasih topik. Allah ngasih topik, apa topik? Yuwafiqi. Allah akan ngasih jalan keluar, ya. Taufik itu yang sering saya artikan itu, Pak, tindakan tepat, tindakan yang tepat, petunjuk untuk mendapatkan tindakan yang tepat, gitu ya. Petunjuk kan sering gabung, taufik dan hidayah kan, gitu. Jadi atau petunjuk atau hidayah untuk mendapatkan tindakan yang tepat. Ini pasti, ini kan pakai jawab syarat, Pak, yuwafiq, ini disukun aslinya, Pak, sebagai jawab syarat pada in, berarti pasti sebenarnya, ya. Walaupun juga sudah dikatakan nisaya, tapi boleh pasti Allah akan ngasih taufik. Jadi Allah akan bisa menyatukan bainahuma di antara keduanya. Yang penting ada salah satu, atau ini dua-duanya maksudnya, memang ada upaya untuk mendamaikan. Nah, namanya juga juru damai juga harus apa? Objektif. Niatnya adalah untuk islah. Jangan malah ngomporin. Ya, penengah itu jangan jadi pemain, loh, apalagi pemanas ya. Oh iya kan, jangan jadi pemain gitu kan. Jangan jadi pemain. Jadi bukan jadi pemain, tapi jadi juru damai. Jadi yuwafiq, niscaya atau pasti Allah akan ngasih taufik, yang akan disatukan, akan ada jalan keluar, bisa jadi akur lagi bainahuma di antara keduanya. Yang penting, nah makanya penting tadi, Pak, cari hakimnya adalah orang-orang yang bijak, orang yang tahu ilmunya, masalah-masalah muasyarah kayak gini. Ini masalah keluarga. Jangan sembarangan orang, ya. Cari itu seperti itu. Jadi ini masalah sudah keluar rumah ya, Pak. Sudah keluar rumah karena memanggil, mendatangkan seorang hakim. Kalau tadi kan masih di dalam rumah kan, nah, tapi ternyata nggak ada jalan keluar, ya tadi nggak bisa dengan cara kita sendiri. Nah, kemudian baru keluar karena takut syikoko tadi kan, tadi perpecahan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu benar nih juru damainya, ya, orang yang benar-benar punya hati yang tulus, yang niat yang suci untuk mengislahkan, ya, islahkan itu. Lanjut, innallaha, sungguhnya Allah itu kana adalah Allah aliman, maha mengetahui, khabiron, lagi maha mengenal atau maha teliti. Khabir itu juga seperti kan mengetahui juga. Tapi kalau disandingkan begini, aliman dengan khabiron, ya, kalau diartikan maha mengetahui nggak pas, ya. Ya, sering khabiron diartikan maha mengetahui, tapi lebih dari itu, khabiron itu diartikan maha teliti, ya, maha mengenal tentang detail apa yang terjadi. Termasuk tadi ya niatan daripada dua orang hakim tadi. Itu. Jadi islah ini bahkan untuk juru damai, Pak, termasuk diberi apa, Pak? Diberi kebebasan kalau sampai misalnya dia memang perlu biaya, bahkan boleh minta. Misalnya boleh perlu biaya untuk mendamaikan. Itu makanya ada istilah di hadis Nabi itu ada 3 kelompok di mana orang boleh meminta. Selainnya nggak boleh minta. Pertama, apabila ini untuk mengislahkan 2 orang yang berselisih, boleh minta. Yang kedua, mintanya pada penguasa, boleh minta. Yang ketiga, ada kesaksian 3 tokoh bahwa dia itu miskin. RW-nya bilang dia miskin, RT-nya bilang miskin, ketua DKM bilang dia miskin, boleh minta-minta. Kalau nggak itu nggak boleh minta-minta orang, Pak. Nggak boleh. Cuman 3 itu yang boleh minta-minta. Itu boleh minta-minta dalam artian apa? Halal, ya, karena mengislahkan orang, termasuk salah satunya tadi.
Makanya kata Nabi, orang miskin itu bukan orang keliling minta-minta, tuh bukan itu. Itu bukan orang miskin, peminta-minta. Gitu kan? Iya kan? Nah, iya. Jadi Nabi bilang, alaisal miskin, alainya taufuna bukan miskin orang yang tawaf keliling tertolak untuk mendapatkan sesuap 2 suap roti. Sebutir 2 butir kurma, bukan itu. Bukan itu orang miskin. Itu profesi ya kan. Nah, itu profesi. Jadi malah boleh minta ini kalau orang mengislahkan tadi. Itu. Sampai di sini Pak ditanyakan. Ini kalian berikutnya ini nanti masalah lagi beda lagi nih. Masalah beda lagi. Ini masalah keluarga sampai di sini, ya kan? Ini sekarang nanti masalah tetangga ini. Tetangga, kemudian masalah spesialnya juga termasuk ada ini banyak masalah di sini ya. Masalah pada Allah, orang tua dengan anak, sama masalah dengan tetangga. Nah, sekarang intern suami istri. Gimana, udah jelas belum? Intern suami istri. Udah jelas belum? Jelas? Udah ya? Jelas. Kalau jelas berarti kita lanjutkan. Oke, gimana? Kalau bisa ranjang itu, kalau rumah ranjangnya satu, ya tinggal itu kan istilah, tinggal atas bawah aja gitu, atas bawah atau istri di kamar ini, kita laki-laki tidur di kamar tamu, kamar mandi. kalau kontrakan Pak, Iya di depan rumah. Ya di atas di bawah aja. Atas. Biarin istri yang diranjang, kitanya di bawah gitu kan. kita yang dipisahkan dari ranjang bukan istrinya. Iya nggak apa-apa, kita memisahkan dia kan, istilah aja kan bisa. Dibilang di pojok sana apa pojok sana. Ya, ya nggak apa-apa juga, kita yang nyuruh dia di ini juga seperti itu. Nggak, itu pantat aja lah. Nggak harus pisah. Baliknya tadi kan, jangan adu pantat, harus pisah. Katakan rumahnya kan ada yang motor sepeda, sepeda. Kita mau misah ranjang di mana gitu? Di pojok deh, pojok-pojok. Apa di pos roda? Apa mungkin beda sedikit gitu? Enggak, titip pos RW aja lah. Nggak, sepetak itu maksudnya emang nggak. Sepetak itu buat tidur juga, buat segala macam di situ gitu. Di situ apa di situ? Berarti belum kena ayat ini kan? Enggak, yang kayak gini mungkin kayaknya keluarganya udah bagus banget, udah mau kayak gitu, berarti ini udah top itu loh, ya kan. Oh, udah bagus tuh. Oh, udah maunya ya. Sampai mau hidup seperti itu berarti kan udah bagus gitu ya. Banyak saat. Kontak teman, kalau ini kontakan teman aja. Kontakan teman. Bilang pos roda, pos RW udah. Dibilang pos RW. Ya kan biasanya kan ada tempat tidur, ada tempat kita untuk duduk-duduk gitu kan. Ya sholat itu kan masih bisa itu kan. Seperti itu. Jangan di WC. Jangan di WC. Yang penting wajib-wajib dan rapi. Nah, yang penting dia tuh merasa bahwa dia sedang ditahkim. Dikasih sanksi gitu maksudnya loh. Tahu bahwa dia sedang dikasih sanksi. Nah, itu parah. Mungkin memang salahnya suami tadi ngasih nafkah tadi itu kan. Ngasih nafkah. Ini kan memang nuzusnya itu kan nanti kita dibahas lagi, ada nuzusnya laki-laki nanti, Pak. Masih surat ini juga ya, nuzusnya laki-laki. Ada nuzusnya laki-laki. Ini nuzusnya perempuan ini kan. Jadi ini yang soleh adalah suami. Ya, yang salah istri. Nanti ada gilirannya. Yang soleh adalah istri, yang salah suami. Ada nanti masih surat Anissa juga. Anissa juga. Kalau nyari duit ya diusir. Boleh nggak sih kalau misalnya seorang suami itu gajian mesti dipisahin gitu loh, misal 1 juta yang 300 buat ibu atau buat adiknya, tapi yang sisanya yang 700 buat istri, boleh nggak sih? Ya boleh, itu boleh. Diam-diam gitu loh, Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena orang tuanya memang orang yang butuh santunan ya. Oh iya kan? Tanpa ketahuan. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya Pak. Gitu. Itu nggak jadi masalah. Karena itu hak kita untuk ngatur. Nggak jadi masalah, ya kan? Itu nggak jadi masalah yang seperti itu. Kan semuanya gaji suami itu dikasih sama istri. Iya tadi.
Jadi itu nggak jadi masalah seperti itu. Nggak ngasih tahu pun nggak jadi masalah. Ngasih tahu kalau memang bakal nggak berang-berang tadi. Itu. Soalnya yang nyekolahin kan Oh iya, karena memang orang tua kita butuh, kecuali orang tua kita nggak butuh, ya kan? Orang tua kita butuh, ya. Dan itu termasuk kewajiban. Nanti dibahas di sini ayat ke 36-nya, ya kan? Itu orang tua. Bahkan lebih utama istilahnya, kalau istri yang soleha Pak, justru malah dia akan nanya orang tua gimana. Justru itu. Karena bakti pada kedua orang tua itu harus sampai melelahkan diri untuk tidak mendapatkan yang cukup. Yang penting orang tua terpenuhi. Bahkan harus dibelain utang-utang kalau kita nggak punya. Nanti bahas di sini di 36-nya, iya kan? Untuk orang tua ya Pak, itu dibelain utang-utang. Itu ukuran untuk apa? Anak yang solihah ya. Karena wabil wadin ihsana itu seperti itu. Itu. Memang yang bagus itu transparan dan menerima. Mungkin bagaimana kita Bang Ade. Jadi awalnya kita sudah ngasih apa? Edukasi gitu kan. Saya punya orang tua lemah, sakit-sakitan, segala macem. Ya, artinya kamu mungkin terima sedikit berkurang karena menyantuni orang tua gitu. Nah, sebaliknya juga kita juga sebagai anak mantu, kalau mertua juga seperti itu juga. Kalau memang orang tua istri kita dalam keadaan kita juga harus bantu juga seperti itu. Kita membantu istri kita supaya taat sama orang tuanya gitu Pak. Itu kan mertua kita kan. Kita bantu supaya bisa taat. Termasuk kita mensupport dana segala macam kalau ada seperti itu. Jadi bukan ke orang tua kandung doang. Loh iya. Mertua artinya kita bantu supaya istri kita bisa taat pada kedua orang tuanya, yang itu mertua kita. Nah, dengan kita membantu ngasih peluang untuk silaturahim, kita ngasih uang untuk ngasih ke orang tuanya. Seperti itu. Kalau saya malah saya langsung transfer ke mertua, Pak. Oh iya, langsung gitu, langsung aja. Langsung. Itu langsung. Ini jatahnya sebulan. Iya, betul seperti itu. Ini bus saya kemana kok habis? Langsung. Ada juga begitu. Betul. Demikian Pak. Nih jadi untuk 36-nya yang akan datang kita lanjutkan. Tadi belum kebaca. Nah, itu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.